perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya biasa dipanggil Rahim di RJA. Terus untuk posisi saya di sini adalah sebagai sales marketing atau di departemen sales ya. Berapa lama kerja di sini? Jalan 4 tahun ya kalau untuk sekarang. RJA itu berdiri di tanggal 2 bulan 2 2012. Untuk cabang sendiri tuh kita sekarang ada 9 cabang. 9 cabang termasuk yang di sini. Iya. Nah, yang di sini ini bilang apa namanya? Perintis. Perintis. Jadi RJA Perintis ini salah satu cabangnya dan juga sebagai pusat juga. Untuk RJA sendiri itu pertama ya, untuk RJA itu singkatan sebenarnya. RJA itu singkatan dari Rumah Jahit Akhwat ya. Kalau kita berbicara sejarah itu panjang ya, panjang banget ya. Kenapa namanya RJA dan lain sebagainya. Tapi untuk berbicara bisnis ya, RJA sendiri itu adalah bisnis distributor dan produksi sebenarnya, distributor kain dan busana muslimah. Ya, untuk bisnisnya yaitu menjual berbagai macam busana muslimah, mulai dari yang ikhwah atau laki-laki, ada juga perempuan dan lain sebagainya. Kalau untuk best seller sendiri kita itu ada di gamis sebenarnya, dan untuk gamis sendiri itu ada banyak model, sama dengan jilbab ya, ada beberapa model. Kalau untuk jubah atau gamis sendiri yang akhwat itu, yang perempuan itu kita dibagi dua, ada yang untuk yang biasa, ada juga yang versi premium. Premium itu ya memang bahannya itu dari kualitas yang lebih tinggi lah, lebih high gitu, dari segi kualitas, dari segi harga pun lebih tinggi tentunya. Mungkin kalau dari sudut pandang saya ya, mungkin kita sudah berdiri 11 tahun ya. Dan memang kalau dari segi bisnis ya tadi kami kan menyasar target market yang dari mana, dari menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kami bagi dari 3 segmen pasar itu tadi. Terus juga memang di Makassar sendiri itu memang untuk RJA sendiri kita memang fokus ke busana-busana yang syar'i ya. Jadi memang kita punya market tersendiri tentunya untuk RJA. Di RJA sendiri untuk 11 tahun ini sebenarnya kami juga di sini terus belajar ya, sebenarnya belajar berkembang bagaimana caranya mengikuti misalkan arus daripada fashion ya tentunya. Kalau untuk mempertahankan mungkin dari segi bahan ya, ada memang kita punya bahan itu memang dari dulu kita selalu ada, dan mungkin itu juga menjadi ciri khas kami juga, misalkan dari customer, bahwa kalau kita mau cari misalkan produk syari yang berbahan dasar tertentu itu larinya ke RJA. Jadi memang sudah terbranding dari dulu. Selain jual bisa custom juga ya? Bisa. Jadi kami selain jual di toko, kami juga menerima itu pesan jahit ya, bisa custom ya dari luar. Contohnya mungkin ibu-ibu pengajian ya, atau mungkin acara-acara kayak acara kawinan dalam tanda kutip yang mau seragaman. Terus mungkin kami juga melayani, paling sering ya terjadi ketika mungkin momen Idul Adha atau Idul Fitri, itu kami melayani banyak sekali seragaman ya, atau set family biasanya di RJA sendiri. Tapi yang perlu mungkin kita ketahui ya, untuk RJA sendiri itu hanya menerima model-model yang memang dalam tanda kutip yang syar'i ya. Memang karena itu sudah menjadi ketetapan di perusahaan kami. Untuk total karyawannya sekitar 150-an Kak, belum penjahit. Itu cuman karyawan toko dan karyawan yang ada di manajemen dalam tanda kutip, mungkin di office kantor dan di cabang-cabang Kak. Kalau untuk penjahit itu kurang lebih
ada berapa? Ada penjahit 400 ya? Ya 400-an. Itu di seluruh Makassar ya? Iya, Makassar dan juga daerah Kak. Karena kan kita punya produksinya itu ada di 3 daerah. Yang pertama di Makassar, yang kedua ada di Kabupaten Sidrap dan juga di Sinjai. Untuk kalau model sendiri itu untuk di RJA itu setiap sebulan itu pasti ada model yang biasa keluar ya. Tentu ini juga menjadi ada pertimbangan tersendiri mungkin dari departemen sales ya, karena memang yang meriset produk yang mana yang diminati atau ada yang lagi trendy nih di media sosial mungkin atau di masyarakat ya, kami akan misalkan modelnya non syari ini Kak kami mungkin dari pihak RJ akan meng-ATM atau amati tiru modifikasi dan kita jadikan sebagai produk yang syari. Iya. Mengikuti tren berarti? Ya, mengikuti tren. Online juga kita jual karena memang di online kan bisa kita lihat sendiri perkembangan media sosial luar biasa sekali ya, terutama mungkin e-commerce yang dimana sudah merajalela di masyarakat, terus terutama ya aplikasi-aplikasi yang lagi booming misalkan TikTok ya, kita masuki semua. Jadi mana yang berpotensi untuk bisa kita tempati menjual ya kita action di situ. Live TikTok? Iya, ya kita mulai dari Instagram, live Facebook, live TikTok juga, ya bahkan mungkin sekali-kali Shopee. Oh iya. Ya, untuk saat ini ya Kak ya, untuk datanya lebih banyak online. Kalau secara keseluruhan mungkin rekap 1 bulan itu lebih banyak offline ya. Tapi memang kadang ada di hari-hari tertentu lebih banyak online daripada offline-nya. Oh mungkin tanggal kembar. Ya seperti itu mungkin, atau tanggal-tanggal di mana mungkin kami menjalankan promo melalui online misalkan, atau tanggal baru ya, dimana mungkin orang mager untuk keluar beli di toko ya beli media online saja gitu. Kami kan punya 9 cabang yang terbagi di beberapa daerah nih Kak. Kalau untuk di Makassar sendiri itu ada 5 cabang ya, ada di Perintis tadi 1, di Antang 1, di Dayak 1, terus di Alauddin 1, dan di Sentral 1. Untuk di daerah sendiri ada di Sidrap 1, di Bone 1, di Sinjai 1, dan di Kendari Sulawesi Tenggara 1. Untuk kalau untuk jumlah pembelian terbanyak Makassar lah. Ya. Mungkin secara singkat ya. Mungkin RJA itu memang dimulai dari niat, bukan mungkin lebih ke bisnis sebenarnya. Niatnya adalah membantu. Karena memang owner kita mendapatkan mungkin keresahan di hati bagaimana cara membantu seseorang dengan mungkin mempekerjakan mereka. Jadi gini Kak, sejarahnya itu ada cabang kami pertama itu ada di Todopoli sebenarnya, cuman karena gang sempit dan mau tidak mau kami terus berkembang dan dipindahkan. Jadi di gang sempit tersebut ada rumah kayu. Jadi di rumah kayu itu hidup owner kami di bagian bawah, terus di atasnya dijadiin kos-kosan gitu. Nah, yang di kos-kosan ini ada ada temannya yang kosan, terus sambil kuliah juga di Makassar, dan orangnya juga owner saya itu bernikop ya, bercadar tertutup, sama dengan temannya ini yang di atas ya. Jadi temannya ini kuliah di Makassar itu kan bisa dibilang butuh biaya nih. Sementara mungkin orang-orang yang di daerah itu kan bisa dibilang ada keterbatasan dalam hal biaya, dan temannya beliau cari kerja dan agak susah mungkin dengan penampilan syarif pada saat itu ya, 2012 ya. Ya timbullah mungkin niat untuk membantu. Gimana nih caranya untuk membantu ya, dimulai dengan mungkin ditawarin mau nggak belajar ngejahit. Padahal ownernya sama sekali sampai saat ini nggak tahu menjahit. Sampai saat ini nggak tahu menjahit, bayangkan. Jadi dibelikanlah mau gitu ya, saya coba-coba bismillah lah gitu, coba-coba dibeliin mesin 1, terus dibeliin kain atau jilbab 1, disuruh bongkar jilbabnya, pasang kembali, terus gitu aja berlarut-larut, dan akhirnya ada yang jadi door to door, dari pintu ke pintu dan lain sebagainya. Ada event-event muslimah kita coba ikutin dan lain sebagainya. Artinya mulai dari situ mungkin karena ya walau alam berkahnya mungkin juga karena memang niatnya awalnya adalah membantu, sehingga kami tidak menyangka bisa sampai 9 cabang. Ya.
Kalau untuk kerja di sini sendiri ya saya merasa nyaman tentunya ya, karena memang selain daripada saya mencari penghasilan dalam tanda kutip penghidupannya di sini, secara spiritual saya juga bisa dibilang berkembang di sini, karena memang dalam peraturan perusahaan kami kan mengharuskan untuk belajar agama lebih dalam ya. Bahkan kita memang di sini standarisasinya ya syar'i ya, antara perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Artinya bagi saya mungkin ya bisa dibilang orang awam sebelumnya ya, karena kita di sini juga disuruh untuk belajar agama lebih dalam dan lain sebagainya ya, menjadikan saya merasa kayak saya di sini bukan cuma dunianya saja ya, bahkan pun akhirnya pun saya kayak diberi begitu. Jadi saya diberi kesempatan untuk mengejar dunia sekaligus akhirat saya. Sejauh ini kalau yang penggunaannya itu lebih ke produksi sebenarnya yang tahu ya. Kalau kami kan biasanya ya palingan menerima komplain, jarang sih ada komplain untuk yang itu. Palingan mungkin hasil kuisinya yang ada yang lolos, misalkan gamisnya bermasalah, mungkin dari kuisinya yang ada yang lolos begitu. Kalau untuk barcode dan lain sebagainya belum ada sih sejauh ini. Ya, sebenarnya kalau untuk calon-calon pengusaha tadi yang saya pelajari ya, alhamdulillah saya juga diberi kesempatan di perusahaan untuk belajar lebih dalam, mungkin memahami bisnis dan lain sebagainya ya. Mungkin yang perlu kita ketahui adalah bisnis adalah sebuah kendaraan sebenarnya ya. Kalau orang-orang yang berimannya adalah menganggap bahwa bisnis adalah sebuah kendaraan untuk menuju ke hal yang lebih jauh ya. Mungkin bisa dibilang tadi adalah tujuan bisnis adalah membantu sebenarnya ya. Sama misalkan ketika saya berada di sebuah daerah ya, karena saya niatnya pengen membantu, maka terciptalah sebuah bisnis. Mungkin saya berada di suatu daerah yang tidak misalkan di daerah tersebut, misalkan Makassar lah, saya misalkan nggak ada penjual tahu bulat gitu ya. Ya mungkin karena niat saya adalah menyediakan tahu bulat untuk masyarakat di sini, jadi saya buka tahu bulat ya. Dengan cara itu saya membantu masyarakat, tapi niatnya adalah membantu, tapi terciptalah sebuah bisnis gitu. Dan mungkin dengan itu ya, dengan bisa dibilang fundamental atau niat awalnya adalah membantu, mungkin karena itu bisnis bisa besar juga ya. Dan tentunya dibareng dengan ilmu-ilmu juga sebenarnya.